sudah ada anak-anak. Sudah siap ya belajar hari ini? Hebat sekali, sudah siap semua. Hari ini kita masuk ke subtema 2, hewan di sekitarku. Yuk, kita belajar. Kita masuk ke dalam kelas ya. Assalamualaikum, bagaimana kabarmu? Bu Guru sudah rindu, semoga kita bertemu. Amin ya robbal alamin. Soleh-soleha, jangan lupa ya selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir, kita bisa kembali lagi ke sekolah. Dan jangan lupa juga pesan Bunda 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Soleh-soleha sudah siap ya belajar hari ini? Hari ini kita masuk ke subtema 2, hewan di sekitarku. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-soleha, pagi ini kita akan belajar yang pertama kalimat pemberitahuan dan tanggapannya. Yang kedua, aturan dalam merawat hewan. Dan yang ketiga, menirukan gerakan hewan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kalimat pemberitahuan. Siapa yang tahu dan yang masih ingat apa itu kalimat pemberitahuan? Saya Bu Guru, apa yuk? Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi informasi. Betul sekali. Dan biasanya diakhiri tanda titik, Bu Guru. Wah, hebat. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Yang pertama, kalimat pemberitahuan berisi informasi. Yang kedua, biasanya diakhiri dengan tanda titik. Sekarang, soleh-soleha, kita baca teks berikut ya bersama-sama. Nina memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara hewan karena suka hewan tersebut. Contoh hewan peliharaan: kelinci, kucing, burung, dan ayam. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar itu hidup bebas di alam. Misalnya hidup di hutan. Contoh hewan liar yaitu singa, harimau, buaya, dan ular. Soleh-soleha, dari teks tersebut, mari kita cari yang mana yang termasuk kalimat pemberitahuan. Ingat soleh-soleha, kalimat pemberitahuan berisi informasi dan diakhiri dengan tanda titik. Oke, kalimat pemberitahuan yang pertama yaitu Nina memiliki hewan peliharaan. Di situ diinformasikan bahwa Nina memelihara hewan peliharaan atau memiliki hewan peliharaan. 2, contohnya adalah hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Soleh-soleha, masih ada di teks tersebut yang mana yang termasuk kalimat pemberitahuan.
Soleh-soleha, dilihat dan diperhatikan ya. Sekarang perhatikan percakapan antara Nina dan Adi. Lihat Di, ada burung hinggap di pohon itu. Iya, betul Kak, burung itu pulang ke sarangnya. Burung adalah contoh hewan yang tinggal di darat Di. Burung tinggal di pohon Kak, sarangnya kan ada di pohon. Dari percakapan tersebut, ada kalimat pemberitahuan dan ada kalimat tanggapan. Kita perhatikan percakapan yang pertama ya teman-teman. Lihat, Di, ada burung hinggap di pohon itu. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Kemudian Adi menjawab, iya betul Kak, burung itu pulang ke sarangnya. Itu adalah kalimat tanggapannya. Kalimat tanggapan ada yang setuju dan tidak setuju. Sekarang perhatikan percakapan yang kedua. Nina berkata, burung adalah contoh hewan yang tinggal di darat Di. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Kakak Nina memberitahukan bahwa burung adalah contoh hewan yang tinggal di darat. Kemudian Adi menjawab, burung tinggal di pohon Kak, sarangnya kan ada di pohon. Jawaban dari Adi tersebut adalah ungkapan tanggapan atau kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan ada yang setuju dan tidak setuju. Di percakapan yang pertama merupakan tanggapan setuju dan di percakapan yang kedua Adi menjawab tidak setuju dari ungkapan pemberitahuan Nina. Soleh-soleha, masih semangat ya belajar daringnya? Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu aturan merawat hewan peliharaan. Aturan adalah tata tertib yang harus kita patuhi. Aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Salah satu contoh aturan yang ada di rumah adalah merawat hewan peliharaan. Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Wah, hebat, soleh-soleha. Kalau punya hewan peliharaan di rumah, ada aturan yang harus kita patuhi. Apa saja ya aturannya? Yang pertama, yaitu memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, perhatikan, membersihkan tubuh hewan peliharaan secara teratur. Yang ketiga, yaitu membersihkan kandang, tempat makan dan minumnya. Nah, yang keempat itu adalah yang paling penting soleh-soleha, yaitu kita harus membawa ke dokter hewan untuk disuntik atau diberi vitamin. Sekarang soleh-soleha sudah tahu ya aturan merawat hewan peliharaan. Jadi, siapa yang punya hewan peliharaan harus disayang dan dipelihara. Soleh-soleha, dari gerakan hewan dapat kita tirukan. Menggerakkan kepalanya, tangannya, kakinya, atau anggota tubuh lainnya. Kalian dapat menirukan gerakan hewan berjalan, kemudian mengepakkan sayap. Bagaimana caranya? Dengan mengamati gerakan hewan-hewan tersebut. Nina dan Deli sedang bermain di taman.
Nina dan Deli mengamati gerakan hewan kupu-kupu. Nina dan Deli setelah mengamati gerakan terbang kupu-kupu, menirukannya menjadi sebuah tarian. Soleh-soleha, perhatikan ya gerakan kupu-kupu yang dijadikan sebuah tarian. Rentangkan tanganmu, melompatlah ke kiri dan ke kanan. Berjalanlah ke arah yang berlawanan sambil merentangkan tangan. Rentangkan tanganmu, kemudian kepakkan seperti sayap kupu-kupu. Lakukan sambil berjalan melingkar. Berdirilah berhadapan, rentangkan tanganmu sambil mengangguk-angguk. Itu adalah gerakan kupu-kupu yang dijadikan sebuah tarian. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga materi ini dapat dimengerti oleh soleh-soleha semua di rumah ya. Tetap semangat. Belajar di rumah, tetap semangat. Belajar di rumah, tetap sehat. Belajar di rumah, tetap tersenyum. Sampai jumpa lagi soleh-soleha. Dadah. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.